karena kita punya nyawa. Bagi mereka yang tidak punya keinginan untuk mati, yang mati lebih dulu. Kenapa kok disebut sebuah keniscayaan? Karena memang oleh karena itu Syekh Yazid Al-Bustami mengatakan orang yang ditinggal mati oleh keluarganya tidak boleh disebut sahibul musibah. Kenapa? Karena kematian itu bukan musibah, tapi kematian itu adalah antrian. Kan memang antrian. Artinya seperti kita mau nyetor atau ngambil uang ke bank, ya kalau urutan nomor kita nomor 7 tidak mungkin beda dengan nomor 8. Nah, kematian ini sebuah petaka bagi orang-orang yang jahat dan sebuah keindahan dan yang diharapkan bagi orang-orang yang mukmin sejati. Oleh karena itu, apa itu mati? Mati itu adalah khurujur roh minal jasad, keluarnya roh dari jasad. Wa ma huwa ar-ruh? Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Hakikat roh tidak ada yang tahu kecuali Allah. Adapun ini bukan roh, nafas. Oleh karena itu orang yang tidak ada nafasnya itu belum tentu mati. Tapi kalau rohnya sudah tidak ada, dia mati. Jadi khurujur ruh minal jasad ini takriful maut, kematian namanya. Nah, dari mana roh itu dicabutnya? Roh itu dari mana? Ulama ittifaq bahwa roh itu rohnya manusia itu akan dicabut oleh Allah. Dari mana roh itu dimasukkan? Dalam pendapat ulama, roh itu dimasukkan di ubun-ubun kita. Kalau kita punya anak kecil nanti atau anak kecil yang baru lahir, ubun-ubunnya di atas kepala itu denyutnya lembut. Itu dimasukkan di situ roh itu. Maka ketika dia mau mati, roh pun dikeluarkan dari ubun-ubun. Roh dimasukkan melalui ubun-ubun oleh Allah, dikeluarkan pula ketika mati dari ubun-ubun itu. Nah, wakilah ada yang mengatakan bahwa roh itu akan dicabut, dikeluarkan melalui bawah ibu jari kaki yang kanan. Nah, makanya kalau ada orang yang kurang baik dalam hidupnya, ketika mau meninggal itu biasanya kakinya dihentak-hentakkan. Ya, itu rohnya di situ. Nah, itu tentang kematian. Nah, kematian itu kapan? Ya waktu kita hanya 24 jam. Saya masih muda, Pak. Orang mati tidak menunggu tua. Saya masih segar, Pak. Orang mati tidak menunggu sakit. Hanya kalau tidak nanti besok, kalau tidak besok ya besok malam. Itu hanya kematian. Kita hanya menunggu itu kok. Menunggu itu. Nah, apakah kemudian malaikat maut kemudian mengucapkan salam? Ya tidak. Kecuali kepada Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam artian para wali-walinya Allah. Nah, oleh karena itu singkat ada cerita ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Karena wafatnya Nabi dan kelahiran Nabi itu sama, harinya sama, tanggalnya sama, cuma tahunnya berbeda. Oleh karena itu ketika kita memperingati Maulid Nabi, otomatis itu memperingati haul Nabi. Gitu. Di hari Senin pagi, qobla subuh, Nabi itu sudah sakit dan tidak bisa mengimami di Masjid Nabawi ketika itu, dan yang ditunjuk sebagai gantinya adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan itu merupakan alamat bahwa setelah Nabi mangkat, khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau di dalamnya dipangku oleh Sayyidatina Aisyah. Di sampingnya ada putri tersayang, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika sedang beliau bertiga itu menunggu gitu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nah, Rasulullah kemudian berkata kepada Siti Fatimah, "Ya Fatimah, ittaqil bab, buka itu pintu." Karena diperintah dibuka pintu itu oleh Siti Fatimah. Ketika dibuka pintu dalam Rasulullah itu, ternyata ada orang laki-laki yang tampan, rambutnya hitam, putih bajunya. Tapi ketika Siti Fatimah itu melihatnya, Siti Fatimah itu gemetar, mau roboh ketika itu, sampai lari, masuk lagi ke dalam. Siapa yang? Siapa itu? Siapa itu?
Coba bayangkan, siapa itu, siapa itu? Gitu. Akhirnya Rasulullah berkata, itu adalah malaikat maut yang datang kepadaku dengan wujud yang paling bagus untuk meminta izin kepadaku mencabut rohku. Coba bayangkan, malaikat maut datang kepada Nabi dengan wujud yang paling bagus, yang melihat Siti Fatimah yang tidak berdosa itu masih gemetar, apalagi Fatimah Faithor. Dan akhirnya gambaran bayangan betapa dahsyatnya malaikat maut ketika mau mencabut roh kita. Tetapi Anda tidak boleh. Apa? Gimana Pak? Gimana? Tidak usah. Kalau amal Anda sudah bagus, malaikat maut datang dengan bagus. Jadi bukan persoalan apa dan siapa, tapi tergantung amal kita. Kalau amal kita sudah bagus, malaikat maut datang dengan tersenyum. Maka mati kita pun tersenyum. Maka kemudian ketika itu Rasulullah menyuruh masuk. Akhirnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, kata malaikat maut. Waalaikumsalam. Astaghfirullah an abdi haluhak fa innallaha mustaqul ilaih. Minta izin ya Rasulullah, aku ingin mencabut rohmu karena Allah telah rindu kepadamu. Enak ya jadi Rasulullah. Kalau sampai putar lagi bajirum belum saya punya. Apa kata Rasulullah? Silahkan, aku pun rindu ingin ketemu Allah. Cuma ada satu permintaan kata Rasulullah sebelum engkau mencabut rohku wahai malaikat maut. Apa itu? Mintakan kepada Allah bahwa seluruh rasa sakit umatku ketika dicabut rohnya oleh kamu berikan kepada aku semuanya. Cukup aku yang menanggung kata Rasulullah. Malaikat maut minta kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak bisa. Karena sakit dan tidaknya roh dicabut manusia itu tergantung amal perbuatannya. Dan itu satu-satunya permohonan Rasulullah yang ditolak oleh Allah. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, tapi sayang doanya ditolak. Kenapa? Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Tergantung amal kita. Ya tergantung amal kita. Akhirnya kemudian Rasulullah mangkat ketika itu diwafatkan oleh malaikat maut atas perintah Allah. Apa yang keluar dari lisan yang paling indah dari beliau? Ya, umati as-shalah An-Nisa. Ada 3 menurut sebagian ulama. Saya bercerita itu dalam rangka ingin memantapkan bahwa kematian itu ya hanya menunggu waktu. Ya menunggu waktu. Ya tapi jangan terlalu ditunggu gitu. Sampai belum nikah gitu. Santai saja lah. Nah, itu sekedar pengantar. Kemudian terkait dengan kewajiban kita kepada orang yang hidup kepada orang yang mati, ada beberapa hal. Pertama, ketika kita sudah melihat orang itu sakaratil maut, detik-detik menjelang kematian, apa yang harus kita lakukan? Kesunatan yang harus kita lakukan. Pertama, ketika kita sudah melihat orang itu wajahnya berubah dari wajah aslinya, itu persiapan. Tapi jangan dilihat temennya, kamu mau begitu. Itu sudah persiapan. Nah, ketika sudah kita melihat seperti itu, pertama kewajiban kita adalah membenarkan posisi tidurnya. Ya apa? Kepalanya di utara, otomatis kakinya di selatan. Yang kedua, kita membacakan doa-doa di sampingnya. Ada surat Yasin, surat Al-Mulk dan yang lain-lain. Jangan lari. Kemudian ketika sudah hampir nazar, kita dianjurkan untuk mentalkin jenazah orang yang mau mati itu. Mentalkin itu menuntun bahasa kita. Di mana Pak? Di telinga yang kanan. Siapakah orang yang menalkin? Orang yang disayang selama hidupnya. Gitu. Kalau bisa gitu. Ditalkin pakai apa Pak? Ulama mengatakan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tapi ada ulama yang menawarkan bukan kalimat tauhid. Karena kalau kalimat tauhid takut tidak mampu meneruskan sampai la ilaha. Nah, itu tidak ada Tuhan. Nah, tapi dianjurkan dengan menyebut asmaul jalalah, ismul jalalah, apa? Allah. Gitu. Itu namanya ditalkin. Itu ditalkin.
Kenapa kok harus ditalkin orang yang mau meninggal, Pak? Karena ketika itu dia sudah melihat di mana tempatnya. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Makanya celak kata Badun. Oh gitu. Itu sudah melihat tempatnya di mana gitu. Makanya kita yang hidup hendaknya meluruskan kemana arahnya. Allah gitu. Apakah bisa dia ikut, Pak? Tergantung amal perbuatannya. Ya, tergantung amal perbuatannya. Ya seperti orang Madura, kemudian ada cerita orang Madura meninggal. Itu yang nalke itu cucunya. Yang meninggal mau meninggal itu kakek. Bah, nyebut Allah, bah, Allah, nyebut, bah, nyebut. Jangan, bah, nyebut. Suruh ngajak Allah, nyebut, bah, mana nyebut, Allah, nyebut, gitu. Artinya apa? Diitalkin itu ikut dan tidaknya, lagi-lagi amal perbuatannya. Sejauh mana amal perbuatannya baik, sejauh itu, secepat itu dia mampu menyebut Allah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah," maka Allah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum dia wafat kalimat Allah atau la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Makanya tidak semua orang bisa menyebut la ilaha illallah atau Allah ketika mendekati kematian. Maka yang hidup harus menalkinnya di telinga yang kanan. Allah. Kemudian yang sunnah lagi, kita langsung memejamkan matanya dengan mengusap ini. Dipejamkan. Meskipun susah juga. Lalu tangannya kemudian disedekapkan. Ya selayaknya orang yang meninggal itu. Itu kesunatan ketika kita sudah melihat, mendampingi orang yang sakaratil maut. Ketika orang itu sudah dinyatakan meninggal, wafat, maka kita punya kewajiban 4 menurut yang biasa. Menurut yang ada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain itu mengatakan kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati itu ada 5. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat, membawanya ke kuburan karena nggak bisa jalan sendiri. Yang kelima, menguburkan. Jadi yang biasa, yang jumhur ulama memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Itu sifatnya adalah status kewajibannya disebut dengan fardu kifayah. Kifayah itu apa artinya? Kewajiban secara kolektif. Kalau ada 1, 2, 3 di antara kita yang mengerjakan, maka yang lain terbebas dari dosa. Maka itu disebut dengan fardu kifayah, kewajiban secara kolektif. Ini kemudian kewajiban kepada kita. Nah, kita kemudian nanti kita berbanyak praktek, lalu kemudian kita tanya jawab. Yang pertama adalah memandikan. Apa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ketika kita memandikan jenazah? Pertama, harus mempersiapkan air. Idealnya, kalau kita mau ikut aturan sunnah Nabi, air itu ada 3 macam. Pertama, air suci, mensucikan, dicampur dengan daun widara, daun bukol kata Maduranya. Di alas itu banyak. Yang kedua, air bersih suci mensucikan, dicampur dengan kapur barus. Yang ketiga, air suci bersih mensucikan tanpa campuran. Kita siapkan seperti itu. Tapi di masyarakat sekarang tidak terlalu diperhatikan itu karena langsung pakai dari pek atau keran langsung dihidukan. Tapi itu mestinya meskipun hanya sakbak kecil itu harus karena kesunatan gitu ya, disediakan gitu ya. Meskipun pakai selang itu tetap disediakan. Timbang agak besar dikit itu ada air dicampur daun widara, ada air dicampur dengan kapur barus, ada air suci. Gitu. Jadi meskipun memandikannya nanti prakteknya pakai selang yang banyak di masyarakat itu pakai keran dan semacamnya. Gitu. Itu yang harus diperhatikan pertama. Yang kedua, di dalam memandikan itu yang diperhatikan adalah kalau mayitnya laki-laki,
maka yang memandikan harus laki-laki. Gitu ya, yang memandikan harus laki-laki. Apakah boleh kemudian istrinya, Pak? Ada yang mengatakan sebenarnya boleh. Apakah boleh kemudian perempuan yang mahramnya, Pak? Selama ada yang laki-laki, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali memang tidak ada laki-laki yang lain, kecuali dia, maka perempuan yang mahramnya yang bisa memandikan, yaitu anaknya, ya ponakannya, kemudian cucunya, kalau dia adalah kakek yang meninggal. Jadi itu yang harus dipahami dalam mandikan. Kemudian yang ketiga, memandikan jenazah itu, jenazahnya harus tertutup, tidak boleh ditelanjangi bulan. Gitu. Memandikan jenazah itu tidak boleh jenazahnya ditelanjangi bulan. Gitu. Jadi harus tertutup semuanya, dan orang yang memandikan jangan sampai melihat, ya, jangan sampai melihat kepada auratnya. Kecuali tidak boleh, tidak harus melihat karena ada kotoran yang harus dibuang. Ya, itu harus dibuang. Kemudian yang selanjutnya di dalam memandikan mayit itu dianjurkan pakai kaos tangan, ya, pakai kaos tangan karena nanti ya tangan itu yang ada yang menyiramkan air kan gitu kan, ada yang tangannya gerayangan ke lubang-lubang yang ada. Itu kan ada kotorannya, maka disunahkan untuk pakai yang namanya kaos tangan. Hingga kemudian terhindar dari najis dan terhindar mungkin kalau ada penyakit yang menular barangkali itu bisa terhindar dari itu. Sehingga yang memandikan tidak ketularan gitu loh. Takut ada penyakit yang bisa menular yang akibatnya kemudian dialami oleh yang memandikan itu. Itu syarat-syarat untuk memandikan. Nah, selanjutnya niat untuk memandikan. Niat memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Artinya meskipun tidak niat sah. Beda dengan wudu. Mengwudui jenazah itu hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Itu kan yang dibuat teka-teki dalam kitab Kasyifatus saja. Ada perbuatannya wajib, tapi niatnya sunnah. Apa itu? Memandikan jenazah. Ada perbuatannya sunnah, tapi niatnya wajib. Itu namanya mengudui jenazah. Gitu loh. Nah, bagaimana niatnya? Ya, nawaitul ghusla lihadal mayyit lillahi ta'ala. Sudah. Niat saya memandikan ini mayit lillahi ta'ala. Sudah. Bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Indonesia, terserah niatnya itu. Siapa yang niat? Ya satu orang yang niat di antara 5 atau 6 atau bahkan lebih dari itu. Berapa orang Pak dianjurkan untuk memandikan? Ya, tidak ada ketentuan yang pasti. Idealnya berapa? Ya biasanya 5 atau 4. 5, 6 itu sudah, karena nanti ada yang bertugas untuk membersihkan kotoran, ada yang bertugas kemudian untuk menyiramkan air. Nanti itu prakteknya. Ya, kita nanti di prakteknya hanya pengantar materinya kan begitu. Yang selanjutnya adalah mengkafani. Mengkafani mayit itu apa artinya? Menutup seluruh anggota tubuh mayit sehingga tertutup auratnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menutup. Ya apa? Ya kain. Gitu tentunya ya kain kan, masa kemudian pakai semen kan gitu kan. Dia pakai kain tentunya kan gitu. Nah, bagi mayit laki-laki itu dicukupkan dengan bahasa cukup sunnah, maksudnya itu tiga lapis. Bagi mayit perempuan itu dicukupkan dengan kata sunnah afdol itu 5, 3 lapis kain kafan ditambah kemudian gamis ditambah kemudian kerudung bagi perempuan. Itu idealnya. Bagi laki-laki cukup 3 lapis kain kafan. Atau kalau ditambah dengan pakai sarung, tidak ada masalah. Pakai 1 lapis, yang penting sudah tertutup, ya sudah sah. Gitu. Seperti tak ikulur kan begitu kan? Ya begitu. Ya kalau kemudian darurat nggak masalah, nggak dikafani,
Ya tidak ada masalah seperti kemarin tsunami tahun 2004 di Aceh gitu ya. Satu lubang isinya 15. Siapa yang mengungkapannya? Ya sudah, seperti cukup pendek gitu ya, siapa gitu. Nah sudah karena ini kan sudah dulu. Jadi bagi laki-laki 3 lapis kain kafan. Bagi perempuan itu 5, 3 lapis kain kafannya, 1 itu baju gamisnya, 1 adalah kerudungnya. Nanti bagaimana cara mengkafani seperti itu. Kemudian sebelum dikafani, mayit itu seluruh tubuh, seluruh lubang-lubang yang ada di sekujur tubuh mayit itu harus ditutup dengan kapas. Itu mulut, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian lubang depan, lubang belakang, itu semuanya ditutup. Bahkan kaki, anunya kaki, ibu jari kaki itu ditutup dengan kapas. Ya, sudah ada biasanya di desa-desa yang sudah perlengkapan jenazah itu sudah disiapkan. Nah, kemudian dianjurkan kain kafan itu putih. Kalau tidak putih, Pak, ya nggak masalah. Yang penting kain putih. Ya, kadang memang kenapa harus putih, Pak? Ya harapannya dulu ketika manusia itu terlahir dari rahim ibunya putih, bersih, tanpa dosa. Maka ketika kembali ke hadirat Allah diharapkan putih, bersih, tanpa dosa seperti kain kafannya. Itu saja harapannya, karena baju putih itu yang menandakan kita untuk bersih. Kalau selain kain putih, Pak, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, seperti anekdot yang terjadi pada Abu Nawas, ya, seorang wali yang memang terkenal dengan itu. Abu Nawas itu kan bahasa kita. Nama aslinya kan Abu Nu'as. Abu itu bapak, Nu'as itu yang bikin ngantuk. Karena celotehannya ngantuk, semua bikin ngantuk orang. Maka cerita singkatnya, Abu Nawas itu berwasiat, ketika nanti saya mati, tolong kain kafan saya pakai warna abu-abu yang agak kusut-kusut itu. Ya sudah, karena wasiat dipakai. Akhirnya ketika dikubur, datang malaikat, baru buka. Ntar dulu malaikat, kain kafan saya sudah kusut. Kamu baru meninggal. Ini kain kafan saya sudah abu-abu warna kusut. Kamu salah mati saja. Matur ke Allah. Ya Allah, ada hambamu yang baru meninggal ya Allah, tapi kain kafannya sudah kusut, katanya sudah lama. Apa kata Allah? Sudahlah, jangan ditanya masuk ke surga. Abu Nawas. Tapi kalau Abu Jelain, Allah. Apalagi por apor di malaikat kan gitu. Nah, ya itu kain kafan yang putih. Setelah itu kain kafan itu dianjurkan pakai diberikan wangi-wangian, ya, minyak lah, sehingga kemudian harum. Nah, setelah itu kemudian praktek mengkafani. Itu sudah mengkafani. Nanti ikatannya, talinya, Pak, tali potongnya itu talinya ada berapa? Intinya disunahkan witron, ganjil. Pakai 3, berarti di atas kepala 1, di tengah 1, di bawah kaki 1. Afdolnya 5. Di atas kepala 1, di tengah pusar itu 1, di lutut 1, kemudian di bawahnya lutut itu, kemudian di bawah lagi. Jadi 5. Tapi di masyarakat kadang yang banyak justru pakai 3 ikatan tali pocong itu. Ya, sehingga kemudian ya, tapi tergantung kebiasaan, dan kalau memang diperlukan ya 5. Pokoknya intinya ganjil, tali ikatan pocong itu ganjil. Jadi 3, 5, 7, 9. Ya tapi jangan 11, itu bukan mayit, cukup pendek, cukup pakai kan gitu kan, terlalu banyak gitu. Itu mengkafani. Itu mengkafani. Selanjutnya, setelah ini kita praktek ya, kita tanya jawab. Mensolati biasa. Sholat jenazah itu ada ya yang mengatakan itu bukan sholat. Termasuk pendapatnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan sholat jenazah itu bukan sholat, tapi sholat itu taqumu maqamat doa. Oleh karena itu dibolehkan oleh beliau sholat jenazah tanpa wudu. Tapi pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Karena beliau mengatakan sholat jenazah itu dari hati sholat, lakinan
Lakina sholat, lakina doa, aku mau ngomong sholat. Itu seperti doa. Tapi Imam Malik. Tapi Imam pendapat Imam Syafi'i tetap dikatakan sholat. Makanya orang yang mau mensolati jenazah diwajibkan tetap punya wudu. Kemudian dalam mensolati jenazah itu disunahkan kalau pada jamaah itu terbatas sedikit, itu dianjurkan dibentuk menjadi 3 shaf ke belakang. Jadi kalau 7, imamnya 1, 2 gitu. Kalau terbatas. Tapi kalau yang nyalatin seperti Kiai sampai ribuan juga. Bahkan ada sebuah hadis barusan sebagai nerangkan, barang siapa yang meninggal lalu disolatin oleh 100 orang, maka jaminannya adalah surga. 100 orang. Jadi masyarakat agak susah dari 100, tapi tergantung siapa yang meninggal, lagi-lagi tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, insya Allah orang yang mensolati juga banyak. Jika semakin banyak orang yang mensolati, maka semakin banyaklah pengampunan yang diberikan Allah kepada orang yang meninggal itu. Nah, imam kalau mayitnya itu laki-laki, terus di tengah ya, pusar. Kalau mayitnya itu perempuan, kalau laki-laki itu agak ke dada sedikit, agak ke utara sedikit. Kalau itu hanya kaifiah, meskipun yang penting berdiri di depan jenazah itu sudah dikatakan imam sholat. Ya, itu tentang sholat. Apakah perempuan boleh Pak mensolati jenazah? Boleh, tapi hukumnya makruh. Yang terdapat hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena secara fisik dan psikis perempuan itu tidak mampu untuk menghadapi kenyataan. Apalagi yang meninggal itu suaminya. Kemudian Allah Allahu Akbar. Yang siapa yang mana? Pendiam aja ternangis. Makanya di Indonesia terutama itu perempuan bahkan dilarang untuk sholat, padahal larangan itu tidak sampai haram. Kalau di Mekah perempuan sholat jenazah tidak ada masalah, karena memang tidak ada masalah. Tapi hukumnya makruh saja, tidak baik. Yang baik yang mensolati itu adalah laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Kuburan itu modelnya ada 2, ada lahdun, ada bastun. Modelnya kuburan. Nah, yang dikatakan kuburan lahdun itu apa? Kuburan yang seperti kita lihat itu di pojok utara paling barat itu dikeruk, dilobangi seukuran batu bata. Itu namanya lahdun. Nanti hidung itu menyentuh ke sana. Di pojok bawah itu di sana. Nanti kan akan miring itu jenazah itu. Maka hidung itu masuk ke lahdun itu namanya liang lahat, lubang pendek. Gitu maksudnya. Ada kuburan namanya bastun. Bastun itu ya yang lurus tanpa adanya lubang di pojok utara bawah. Nah, tingginya seberapa? Koatan, sedadah orang. Lebarnya tergantung ukuran orangnya, panjangnya tergantung ukuran orangnya. Ya, kalau orangnya agak membesar ya besar lebih. Nah, kalau dalamnya koatun, sedadah, itu tanah yang normal ya, tanah yang normal. Nanti ketika jenazah itu diturunkan, lalu kemudian dibuka dulu nanti tali pocongnya, kemudian dibuka di kakinya, diadani dulu, lalu dimiringkan. Menghadapkan kiblat mayit dihadapkan ke kiblat itu hukumnya wajib. Bahkan dalam kitab Salatnya Kasih Batu saja, kalau ada orang dikuburkan lupa tidak dihadapkan ke kiblat, maka wajib dibongkar lagi, dihadapkan ke kiblat. Gitu. Jadi wajib mayit itu dihadapkan ke kiblat. Apakah harus hidung itu dahi atau kening menyentuh kepada tanah? Tidak harus, tapi dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Ya karena begitulah kata Allah, minha khalaqnakum. Dari tanah itu aku jadikan kamu. Wa minha nukhrijukum wa minha nu'idukum, dan ke tanah itu pula aku kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula nanti aku bangkitkan. Dari tanah kembali ke tanah, akan bangkit dari tanah pula.
Jadi kita adalah dari tanah, berada di atas tanah, kembali ke tanah, dan tanah setiap hari kita injak, bukan kita junjung. Ternyata kejadian kita itu cukup hina. Bahkan kalau kita dari asal kejadian kita, dari moyang kita, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah lumpur, tanah becek, kun fayakun. Berarti kalau dipikir kalau kita asal kejadian kita, ya tidak jauh berbeda lah dengan genting atau batu bata. Berarti saudara sepupu. Makanya kalau ada orang sombong, soal gaya, nyintis ini aku, doma, dari genting. Itu kalau dari diri moyang kita. Kalau dari kejadian kita, mimma indafik yakhruju min baini sulbi wal tara'in, dari air yang muncrat keluar. Itu mani, anyir, amis, anyir, amis, manis. Anyir, bau. 1 sendok 1000 nggak ada yang mau. Mani, 1000 nggak ada yang mau 1000. Kalau kita pegang telur 1000 banyak yang mau. Ternyata asal kejadian kita lebih berharga dari sebut telur. Artinya lebih canggih daripada ayam kalau kita begitu. Lalu pas sombong dalam hidup ini, apa yang mau dibuat sombong? Mani, gitu kan gitu kan. Makanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka disentuhkanlah kening atau hidup seperti pertanda bahwa kita dari sana akan kembali ke sana. Itu namanya kuburan. Itu singkatnya seperti itu Mas ya. Singkatnya tentunya jenengan semua sudah banyak membaca, banyak referensi, tinggal dikembangkan lagi. Kita masuk ke praktek, atau sebelum praktek barangkali pertanyaan dulu lah biar nanti ke praktek ya. Pertanyaan dulu ya, nanti biar langsung ke praktek, langsung kita praktekkan tadi. Barangkali ada pertanyaan, nggak usah moderator langsung, monggo tidak usah SMS, gratis. Silakan kalau ada pertanyaan seputar yang saya jelaskan, maunya sesingkat, tapi memang materinya memang ada 4 hal yang harus kita sampaikan. Barangkali monggo silakan, belakang ya, ya monggo di belakang itu monggo. Gimana caranya ya? Ya mari. Ada ke depanan. Ya monggo silakan. Ya monggo di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, Ustaz. Gimana seketika di suatu daerah yang sekarang musimnya musim hujan deras, apakah ada waktu-waktu tertentu di mana di suatu daerah itu dilanda hujan yang cukup deras, umpamanya di satu daerah dari pagi hingga malam atau satu hari yang hujan deras tersebut, apakah ada masa-masa tertentu? Soalnya saya pernah lihat di suatu jalan itu ketika hujan deras itu tetap dikuburkan, ya. Kalau tidak dikuburkan tunggu siapa? Ya, apakah ada waktu tertentu dari penguburan mayat tersebut? Soalnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampean kan menjelaskan Ustaz kan, penguburan itu ada lahdun sama bastun kan. Yang lahdun itu dibuat lubang, terus di utaranya dibuat lubang lagi. Sedangkan yang bastun itu kuburannya mendalam ke bawah gitu kan. Nah, saya kan tinggal di daerah yang banyak perairannya ya. Di daerah Pontianak itu ya, di sini ada orang Pontianak kan. Nah, nengok di orang Pontianak itu menguburkan jenazah, biasanya kan habis digali itu keluar airnya semuanya kan. Itu di dalam apa? Yang lahannya itu ada keluar airnya gitu kan. Nah, orang daerah sana itu menguburkan biasanya menggunakan peti, Ustaz. Menggunakan peti. Dan pertanyaan saya di sini, apakah boleh orang Islam itu menguburkan jenazah menggunakan peti gitu? Kebetulan saya kalau di rumah itu kalau ada orang meninggal
Nyok. Gaya banyak. Iya, kapan? Nah, kalau di rumah itu ada yang namanya karpet atau bodi rotan. Apa itu? Karpet. Dari bodi rotan itu. Iya. Tikar. Tikar pandan. Ya betul. Jadi setelah ditutupin kayu pinggir-pinggirnya, itu ditaruhin karpet. Nah, apa? Tikar. Itu umurnya Bimbet nyok. Nah, saya juga nggak tahu karena ada yang di pasar, ada yang enggak. Iya. Mungkin kita jadi. Oke, tiga dulu ntar lagi kita nyambung ya. Yang pertama, kalau musim hujan terus dikerjakan sama malam, apakah kemudian boleh ditunda lah begitu penguburan itu? Karena saya lihat katanya di rumah tetap dikuburkan. Begini, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda katanya dalam sebuah hadisnya. Ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda itu menjadi hal yang tidak baik. Pertama, Anda punya hutang dan ada yang mau dibayarkan, jangan ditunda. Karena kalau ditunda tak bisa baca itu, Pak. Iya, itu hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Kalau satu. Yang kedua adalah mayit yang sudah dinyatakan menjadi mayit tidak boleh diperlama di atas mencak itu, di atas lipat, tidak boleh. Supaya dipercepat prosesi pemakamannya. Kenapa? Karena mereka keburu ingin nyampe ke alamnya. Kadang kita kan di desa ya buat memang di desa itu, wah kompoyan kita itu sawah. Padahal ketika kompoyan dan tak kira dia boleh. Dan jadi artinya yang ketiga adalah yang dipercepat adalah ketika kita punya anak perempuan sudah balik dan ada orang yang melamar dan itu kafa'ah, kufu, jangan ditolak, cepat dinikahkan. Karena kalau ditolak berlambat maju boleh. Benar, itu hadis. Sehingga kemudian ada istilah di masyarakat. Kamu gak boleh menolak kalau yang pertama nanti tak maju. Itu betul. Ada hadisnya, tetapi keyakinan itu salah. Tapi hadisnya ada gitu loh maksudnya. Hadisnya ada. Jadi oleh karena itu jawabannya, apapun kenyataannya, selama bisa menguburkan maka penguburan supaya dipercepat. Kenapa? Karena rohnya mayit itu juga keburu gitu. Ayo cepat gitu. Coba tidak ada yang dengar. Ada yang dengar kan kabur sembuh. Begitu. Itu ya. Jadi artinya itu lebih baik dengan kondisi apapun asalkan bisa. Kecuali memang kuburannya sudah penuh dengan air yang tahu di mana. Jadi pakai genset dulu dikuras gitu loh, baru kemudian dikuburkan. Jadi jangan menunggu terlalu lama melestarikan mayit agar cepat dikubur dengan kondisi apapun, yang terpenting bisa menguburkan. Karena itu adalah anjuran dan itu perintah dari Nabi. Gitu. Kemudian bagaimana menguburkan